Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Materi konsep dasar informasi. Data dan informasi. 1. Data. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Misalnya, Anda menjumpai angka seperti berikut: 6,30, 27, 6,32, 28, 6,34, 27. Apa yang terpikir pada Anda ketika melihatnya? Anda mungkin merasakan bahwa deretan bilangan tersebut tidak memberikan makna apapun. Itulah contoh data. Data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Citra atau image adalah data dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, foto, hasil ronsen, ataupun gambar yang lain. Audio adalah data dalam bentuk suara. Instrumen musik suara orang atau suara binatang. Gaya ricik air, detak jantung merupakan contoh data video. Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau aktivitas. Dua, informasi. Ada beberapa definisi informasi. Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian sehingga meningkatkan pengetahuan yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Siklus informasi. Data dimasukkan sehingga data tersebut masuk, terjadi proses. Datanya diproses sehingga menghasilkan basis data. Nah, hasil prosesnya itu menjadi keluaran, sehingga menghasilkan informasi. Nah, informasi itu menghasilkan
ke penerima, orang yang menerima. Nah, orang yang menerima informasi tersebut bisa menjadi tindakan keputusan, sehingga menghasilkan tindakan keputusan. Sehingga menghasilkan hasil tindakan. Sehingga orang yang menerima itu sudah mendapatkan hasil tindakannya. Dari hasil tindakan, maka muncul data yang baru. Sehingga menghasilkan data yang baru, yaitu data yang ditangkap berupa data yang baru. Nah, data yang ditangkap atau data yang baru ini sehingga menjadi data masukan kembali. Itulah siklus informasi. Tiga, karakteristik data dan informasi. A. Tipe data. 1. Tipe data terformat cocok untuk menyimpan informasi seperti tanggal dan jam masuk karyawan. Format tanggal dan format jam. Kedua, tipe data teks cocok untuk menyatakan data yang panjang, semacam biografi singkat seseorang. Yang ketiga, tipe data suara dapat digunakan untuk menyatakan bunyi-bunyian. Data video dapat digunakan untuk merekam tentang suatu aktivitas atau kejadian. Yang B, akurasi dan presisi. Akurasi menyatakan derajat kebenaran terhadap informasi dan menentukan kehandalan atau reliabilitas informasi. Informasi yang benar-benar bebas dari kesalahan dikatakan sangat akurat. Adapun presisi berkaitan dengan tingkat kerincian suatu informasi. Untuk data bilangan, ukuran akurasi berupa tingkat kesalahan. Sedangkan ukuran kepresisian dinyatakan dengan jumlah digit yang signifikan. Pada komputer bilangan real dengan kepresisian tinggi dinyatakan dalam 16 digit. Jika Anda menyatakan bilangan dengan kepresisian 18 digit, berarti ada 2 digit yang tidak benar. C. Usia dan rentang waktu. Karakteristik informasi yang berkaitan dengan waktu adalah usia informasi atau age, ketepatan waktu atau timelines, dan rentang waktu atau time horizon. Usia informasi menyatakan lama waktu sejak informasi dihasilkan hingga saat sekarang. Ketepatan waktu atau timelines
menyatakan usia data yang sesuai dengan upaya pengambilan keputusan. Artinya, informasi tersebut tidak usang atau kedaluarsa ketika sampai ke penerimanya, sehingga masih ada waktu untuk menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Rentang waktu atau time horizon menyatakan selang waktu yang digunakan untuk mencakup data. Dalam hal ini, rentang waktu dapat beroperasi di masa lalu, masa sekarang, atau masa mendatang. B. Kemudahan akses. Agar informasi bisa diterima oleh pemakai dengan lancar, kemudahan akses terhadap informasi harus terjamin. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkompeten dengan informasi biasanya dilengkapi dengan komputer pribadi atau PC yang terhubung ke server yang menyimpan data untuk memudahkan pengaksesan informasi. E. Tingkat keringkasan dan kelengkapan. Kadangkala informasi yang terlalu detail tidak memberikan hasil yang lebih baik, tetapi malah sebaliknya, karena informasi semakin sulit untuk diserap dan dipahami. Istilah informasi overload atau informasi yang berlebihan merupakan istilah yang ditujukan untuk menyatakan adanya informasi yang melimpah ruah dan membingungkan. Pada keadaan seperti ini adalah kemungkinan penerima informasi mengabaikan informasi yang formal dan berganti menggunakan petunjuk-petunjuk tak formal dalam pengambilan keputusannya. F. Sumber. Sumber informasi dapat bersifat internal atau eksternal. Sumber internal berasal dari perusahaan itu sendiri, dan sumber data eksternal berasal dari lingkungan. Sumber informasi juga bisa bersifat formal dan informal. Sumber data formal diperoleh melalui sistem informasi, dokumen-dokumen yang dipublikasikan, dan hasil pertemuan resmi. Sedangkan informal diperoleh karena ada perbincangan tak resmi. G. Relevansi dan nilai. Relevansi berarti bahwa informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pemakainya. Nilai informasi atau value of information ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi lebih bernilai
kalau manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. H. Kualitas informasi. Istilah kualitas informasi atau quality of information terkadang juga dipakai untuk menyatakan informasi yang baik. Kualitas informasi sering diukur berdasarkan 1. Relevansi. 2. Ketepatan waktu. 3. Keakurasian. Nah, di sini anak-anak Bapak sekalian ada Bapak buat soal, yaitu soal berupa soal esai dengan jumlah soalnya hanya 2. Yaitu pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan informasi dan nilai informasi. 2. Informasi yang berlebihan itu menguntungkan atau tidak? Mengapa? Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.